Makanya orang yang skala frekuensi kesadarannya di bawah 200, sempit hidupnya. Tapi orang yang frekuensi kesadaran di atas 200, expanded. Selalu berkembang apapun. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, itu sebetulnya adalah hukum tarik-menarik. Orang miskin, dia merasa miskin. Perasaan miskin akan menarik semua kemiskinan, tambah miskin. Orang yang kaya, dia merasa kaya. Merasa kaya itu positif, dia akan menarik semua hal yang menakjubkan dalam hidupnya. Sebetulnya siapa yang menarik? Dirinya sendiri. Kayak nanti ya, ikut pelatihan khusus nanti. Kalau saya buka pelatihan khusus tentang berkelimpahan, ikut. Supaya tahu mekanisme semesta bekerja. Mengubah nasib itu tidak cukup buka restoran. Kalau buka restoran pikiran dan perasaannya sudah gagal dari awal, hancur itu bisnis. Merubah nasib itu yang paling utama, rubah dulu pikiran dan perasaanmu. Dan bagaimana merubah itu? Harus merubah kesadaran. Itulah awal untuk sukses. Jadi belajar agama itu dagang pun diajarin yang benar. Mau jadi pekerja di tempat lain, jadilah pekerja yang benar. Mau jadi PNS, jadilah PNS yang benar. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung pada niat. Oke, terlalu banyak kata-kata saya, tetapi sampai di sini bisa mengerti? Oke. Jadi banyak Kak manusia seolah-olah kelihatan manusia padahal cuman seperti manusia. Tapi kata Allah, ulaika kal an'am. Paham sampai sini? Oke, tidak usah nunjuk orang lain, tidak usah. Mulai ke sini ya, ngaji ke sini. Namanya ngaji diri, ya, bukan ngaji orang lain, ngaji diri. Ya, kalau ngaji orang lain jadi menghujat pada orang lain. Ke sini ngaji itu ke dalam. Kebanyakan pengajian justru menghujat orang lain yang berbeda. Aneh itu, bukan pengajian. Ya, ngaji itu ke sini ke dalam. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ciri manusia asli. Pertama, ciri manusia yang asli itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Memiliki visi, memiliki misi hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Itu ciri manusia yang asli. Kenapa? Manusia asli itu disebut manusia sejati. Dia tahu dari mana dia asal, apa tugasnya di sini, dan setelah ini pun dia sudah tahu harus kemana dia pulang. Itu ciri manusia asli. Ya, yang palsu nggak tahu, hidupnya nggak jelas, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, tidak punya visi, tidak punya misi dalam hidupnya. Hidup hanya mengikuti kebanyakan orang. Yang penting aman. Banyak yang kayak gitu. Oke, bisa nangkap sekarang? Oke, kira-kira dari sini kita asli apa palsu? Oke, yang kedua, tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak mencari pengakuan dan persetujuan dari siapapun, melainkan menerima dirinya apa adanya. Itu yang asli. Ya, bahagianya sudah tidak bergantung pada orang lain. Bahagianya sudah dibuat sendiri. Orang lain mau kaya apa, udah nggak peduli. Aku begini bukan karena kamu begitu. Udah ada di YouTube. Judulnya, ceramahnya, aku begini bukan karena kamu begitu. Pokoknya kamu mau begitu, aku tetap begini. Itu ciri manusia asli. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Masih ingat gak Bapak Ibu dulu waktu lahir ke dunia? Tidak tahu apa-apa, damai. Tidak punya apa-apa kan waktu itu? Damai gak? Damai. Tidak bisa apa waktu itu? Damai? Damai. Mau makan, dikasih makan. Mau pakai baju, dipakaikan baju. Mau mandi, dimandikan. Surga itu. Masih ingat gak Bapak Ibu saat itu? Bukan siapa-siapa, tahu kan? Bukan siapa-siapa apa kan? Bukan istrinya si A, bukan suaminya si B. Masih ingat saat itu? Damai gak? Kan kalian mulai menderita setelah tahu apa-apa, setelah merasa bisa apa-apa, betul gak? Setelah punya apa-apa, betul gak? Bikin pagar aja di rumah, tinggi-tinggi, merasa punya apa-apa. Kan kalian merasa tidak aman dalam kehidupan ini setelah merasa punya apa-apa kan? Punya suami takut direbut orang. Punya istri takut selingkuh. Betul nggak?
Karena merasa diri sebagai siapa? Aduh, mau parkir aja susah. Muter dulu, harus yang paling depan, harus yang paling dekat podium. Betul nggak? Susah nggak hidup? Jadi tahu nggak Bapak Ibu, sejak kapan Bapak Ibu susah? Sejak tahu apa-apa, sejak bisa apa-apa, sejak punya apa-apa kan? Sejak merasa siapa? Dulu nggak ada cemburu. Betul nggak? Main saja, tidur pulas. Sekarang tidur pun harus pakai obat. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak? Mau nggak masuk surga lagi? Jadi anak kecil lagi. Tapi bukan berarti kita harus mengulang waktu. Jangan bicara ilusi. Kita kembali menjadi seperti anak lagi. Tidak merasa punya apa-apa walaupun punya. Tidak merasa tahu apa-apa walaupun sekolahnya tinggi. Tidak merasa bisa apa-apa walaupun keterampilannya banyak. Tidak merasa siapa-siapa walaupun pejabat. Keren. Baru jadi RT aja, waduh. Biasa duduk di mana aja nyaman, sekarang harus pakai kursi paling empuk tuh. Betul nggak? Susah. Susah nggak? Enak nggak duduk kayak gini? Enak kan? Kenapa bisa duduk bebas? Ketika kita melepaskan semua atribut-atribut kepalsuan kita. Ingat ya, jadi pejabat, jadi siapa, gak lama. Jadi anggota DPR, jadi anggota DPR, gak lama. Gak lama. Jadi yang kedua, ciri manusia asli itu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Tidak selalu semua orang harus setuju pada kita. Enggak penting. Ciri yang ketiga, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. Bapak Ibu, coba rasakan ketika pemikiran kita sempit. Betul nggak? Hasilnya apa? Merasa paling benar, merasa paling soleh. Betul nggak? Merasa jalannya paling hebat. Lalu yang dikerjakan kita apa? Menyalahkan orang lain. Dikira menyalahkan orang lain itu bagus? Banyak konflik. Mampu melihat berbagai sudut pandang. Lihat saya semuanya. Ketika kita melihat dengan satu sudut pandang sempit, marah, kesel. Tapi begitu kita melihat dengan sudut pandang yang luas, ternyata nggak ada masalah. Betul nggak? Orang tidak bayar utang sama kita, janji hari Senin, pas Senin tidak bayar. Kalau sudut pandangnya sempit, wah jangan-jangan dia ada niat kabur nih, tuh sempit. Ketika ditelepon, kemudian dia nangis, mohon maaf, uangnya belum terkumpul hari ini, saya sedang masih berusaha. Saya doakan, kamu dapat rezeki yang berlimpah. Udah gak usah dipikirin, saya percaya sama kamu, besok-besok juga kamu pasti bayar kalau sudah ada. Kan kita tenang, dia juga tenang. Betul gak? Gitu, karena sudut pandang kita luas. Oh jangan-jangan dia tidak bayar utang bukan karena tidak mau bayar, belum ada duitnya. Kalau sudut pandang luas kan jadi enak, tenang. Tidak mudah terjebak dalam penilaian yang sempit, tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Lihat orang yang sempit, dikasih racun pemikiran sedikit saja sudah berubah. Jadi ciri yang pertama, hidupnya memiliki tujuan yang jelas. 2, tidak bergantung validasi orang lain. 3, memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak mudah terpengaruh. 3 aja dulu. Sudah punya belum? Udah punya belum? Hah? Sudah punya? Alhamdulillah. Ya, sudah mendekati asli. Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Tidak pernah merasa sebagai korban. Tidak pernah menyalahkan pihak lain. Sadar akan dampak dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tidak lari dari segala konsekuensi. Jadi kalau berani memutuskan begini, berani mengambil pilihan, ingat, di setiap keputusan pilihan itu pasti ada konsekuensi yang mengikutinya. Dia bertanggung jawab atas semua konsekuensi itu. Itu manusia asli. Memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Mampu tetap tenang, berpikir jernih,
dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam hidup. Karena dia tahu tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa alasan. Semua kejadian hadir ada alasannya. Dan yang punya alasan semua kejadian terjadi hanya Allah. Dan kalau Allah yang membuat itu terjadi, dia percaya. Walaupun dinilai baik atau buruk oleh dirinya, tetapi menurut Allah pasti itu kebaikan kita. Kalau dia percaya, tetap aja tenang. Itu yang namanya hidup mengalir itu begitu. Tanpa perlawanan. Bahkan ketika orang sudah mengalir dalam kehidupannya, ikut tarian semesta. Nyaris semua hal datang dalam kehidupannya tanpa upaya. Apa itu bisa? Bisa. Saya sudah membuktikannya. Jadi kalau hidup kita, mohon maaf ya, badan sakit-sakitan, ekonomi morat-marit, konflik tambah banyak, ya, kepala berat, dada sesak, perut mah, anus ambeien, kaki dilangkahkan berat, melangkah sedikit kunang-kunang, wah itu sudah pertanda itu. Udah rusak segalanya itu. Tubuh spiritualnya hancur, tubuh intuisinya amburadul, tubuh mentalnya acak-acakan, tubuh energinya tidak seimbang, akhirnya tubuh fisik jadi ketempuhan. Coba Bapak Ibu ya, ngaji itu yang mengubah diri kita, yang membuat kesadaran kita. Pirau gitu wae. Itu bosen gitu. Masalah teh tadi. Masalah aja nggak kreatif. Tiap ketemu dengan saya itu aja masalahnya. Berubah atau masalah teh ya yang kreatif. Nah, ciri orang yang sudah menjadi manusia asli mencintai dirinya sendiri. Coba dari yang 3 ini, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi apapun itu, mencintai diri sendiri. Kenapa? Sudah memahami nilai dan kelebihan diri, mampu menerima kekurangan dan kesalahan diri, bahkan tidak merasa ada perasaan bersalah yang berlebihan. Sudah memiliki enggak 3 ciri ini? Sudah? Alhamdulillah. Makanya ngaji itu harus jelas ukurannya. Ya. Bukan pahala enggak jelas. Di Quran enggak ada pahala ya? Enggak ada. Di Quran adanya ajrun, falahum ajruhum, ghairu mamnun. Ajrun itu zat. Nanti di kajian berikutnya harus dikupas itu. Zat siapa itu? Itu yang diterjemahkan jadi pahala. Makanya kalau orang yang suka ngomong pahala, saya tanya, bentuknya kayak apa? Berapa kilo? Kan kalian dikit-dikit pahala, betul nggak? Iya. Kapan mau ikhlas? Ya, coba lepaskan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita atas nama cinta demi kebaikan kita. Harusnya gitu kita berbuat baik. Oke. Tidak membandingkan diri dengan yang lain. Menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita punya jalan sempit sendiri-sendiri. Jalan hidup kita adalah jalan pribadi kita sendiri-sendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Udah Bapak Ibu, selesai ya. Mulai sekarang jangan banding-bandingkan. Yang selanjutnya, memiliki keteguhan pendirian, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Maka di Quran ada kata-kata wa allawistaqaumu ala tariqah la asqainahum ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka dia pasti akan meminum hikmah di jalan itu. Makanya kalau mau ngaji yang benar, teguh pendirian di jalan itu sampai kita meminum hikmah. Coba jangan seperti orang gali sumur. Coba orang gali sumur, baru di tengah perjalanan dia berhenti, kotor badannya, bau badannya, banyak keringat, tanah masih melekat di situ. Sebelum dia sampai di air yang dia cari, dia tidak bisa membersihkan tubuhnya. Perjalanan spiritual meniti ke dalam diri kira-kira seperti itu. Harus tekun, harus teguh, sampai kita bisa menemukan air suci Kamandalunya. Dan itu yang akan membersihkan semua keringat di perjalanan kita. Lalu luluh lantah semuanya sampai pada tujuan. Itu baru benar. Ya. Nah, sampai di tujuan kita kembali menjadi asli lagi, mengalami dwi jati, mengalami kelahiran yang kedua.
mewarisi sifat-sifat ilahi karena memang kita dulu awalnya pun mewarisi sifat-sifat ilahi. Berani melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Berani? Berani? Yang benar. Berani untuk mengikuti intuisi dan tidak takut untuk berbeda. Itu ciri orang yang asli. Dia lebih percaya pada intuisinya daripada apa kata orang. Karena intuisi itu bimbingan ilahi. Dengarkan suaranya. Disitulah prinsip sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itu bukan kita berguru kepada si A. Dipakai, kamu murid saya ya, harus sami'na wa ta'na. Kata gurunya, kamu cantik ya. Kamu kayaknya ditakdirkan buat jadi istriku. Orang istrinya sudah 8. Gak bisa pak. Wih, samina watona. Samina watona. Kurang ajar itu ya. Jadi gak ngerti menerapkan samina watona. Lihat saya semuanya hadirin. Samina watona itu ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Tidak usah lagi diabaikan. Begitu mendengar suara itu, watona, kami ikut. Walaupun itu harus bertabrakan dengan kebanyakan orang. Walaupun itu harus melawan arus. Walaupun itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ingat ya, sama belum tentu benar. Dan beda belum tentu salah. Coba jadi diri sendiri. Ya. Makanya kenapa ya saya menolong banyak anak ya. Orang tua nih, orang tua seperti Bapak Ibu semua. Udahlah, Bapak Ibu mau udah gak bisa ditolong lagi ya. Anak. Dari sekarang anak tuh di profiling. Tipe otaknya apa? Apakah tipe otaknya action? Apakah tipe otaknya logik? Apakah tipe otaknya kreatif? Apakah tipe otaknya master? Apakah tipe otaknya emosi? Karena mereka ingin diperlakukan berbeda. Kita nggak pernah profiling anak kita. Begitu lahir harus hafal ini, hafal itu, dicekokin ini, cekokin itu, dikasih dogma ini, dogma itu. Persis seperti yang orang tua mau. Dia kehilangan identitas dirinya. Padahal anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan seperti yang orang tua mau. Bahkan kerjanya harus di sini, jodohnya ini. Wah, semua ikut campur. Banyak nggak kayak gitu? Sadar nggak? Ya, semoga setelah dengar kajian yang mencerdaskan ini, ya, pada sadar semua jadi cerdas. Jangan merasa orang tua lahir duluan. Kalau nggak mau belajar, orang tua juga harus direparenting. Orang tua harus diasuh ulang. Kalau dia salah asuh dulunya. Kita harus memutus rantai asuh yang salah. Kita diasuh begini sama nenek kakek kita diasuh begini sama leluhur kita. Jangan mengasuh anak kita dengan cara yang sama. Kalau itu tidak bagus. Putus rantainya. Satu pertanyaan saya, berani nggak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang? Berani? Berani untuk mengikuti intuisi? Berani nggak samina watona? Berani nggak berbeda? Keren. Ada peluang kalian jadi manusia asli. Tapi jangan cuma ngomong. Keluar dari sini, diomelin dikit aja langsung ngagubrak deh. Betul nggak? Mental apa tuh namanya? Bapak Ibu, saya berani tampil beda dari sejak kecil. Tapi tampil bedanya bukan ingin beda, bukan. Saya bingung aja gitu. Bingung aja. Saya kan disuruh sholat sama bapak saya. Digebukin lagi. Ya, karena nggak sholat. Pernah saya juga dipukulin sama bapak saya karena nggak sholat. Saya mikir apa begini hadisnya atau salah memahami bapak saya gitu. Katanya di dalam agama la ikraha fidin, nggak ada paksaan dalam agama. Saya juga nggak ngerti. Dari kecil saya disuruh harus mengaku agama saya ini, nabi saya ini, malaikatnya ini. Disuruh ngaku gitu, saya juga nggak tahu. Kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah, saya juga nggak kenal. Makanya dari kecil saya bingung. Tapi dalam kebingungan itu saya terus mencari. Dan kalau saya ikut seperti yang bapak saya mau, saya juga tidak bisa menolong bapak saya. Bahkan saya bisa menolong bapak saya. Bapak saya, ibu saya. Sebelum meninggal, minta dibukakan pintu kolbunya lewat saya.
Itu kebahagiaan saya dalam hidup saya. Saya merasa berarti karena saya bisa menyadarkan beliau. Bapak saya tokoh agama. Sulit sekali, banyak ilmunya di sini. Untuk mengenalkan ilmu masa lalunya itu sangat sulit. Tetapi sampai di satu kesadaran, di mana beliau merasa hidup dalam ilusi. Sudah sholat sepanjang umur, tapi merasa hampa di dalam. Sudah melakukan semua ritual setiap malam, tapi ada yang hampa di dalam. Menghadapi kehidupan takut, apalagi menghadapi kematian. Di situ saya baru masuk di kekosongan ayah ibu saya. Sampai meninggal pun tidak mau, kecuali meninggal di pelukan saya. Itu kebahagiaan saya. Jadi saya sudah menyampaikan ciri-ciri manusia asli. Ini rangkuman dari berbagai kajian. Ya, kalau saya sampaikan ayat-ayatnya nanti jadi tidak akan cukup waktu kajian kita hari ini. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu, judul kajian kita lahir asli, mati sebagai fotokopi. Mari kita lihat ayat ini. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kalau yang tadi saya bahas Al-A'raf 179, lanjutannya sebetulnya. Ini turun dulu ke bawah ya. Mari kita lihat. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Ya. Jadi anak Adam ini lahir dari mana? Dari sulbi. Yuk kita lihat. Kita lihat secara saintifik, jangan pakai ilmu hayalan. Bapak Ibu datang dari mana? Dari mana? Dari mana? Masa nggak tahu tempat asalnya? Dari mana Bapak Ibu? Dari Garut. Bapak Ibu dari rahim bukan? Setuju dengan saya? Ya Allah. Ditanya gitu aja pusing. Dari mana Bapak Ibu? Dari rahim. Setuju ya? Kan di situ Bapak Ibu tinggal pertama kali. Ya. Ini ayah, ini ibu, ayah dan ibu makan segala yang disukai. Ya, ayah makan yang disukai, ibu makan yang disukai. Itu semua makanan berasal dari tanah. Kan gitu. Ya. Makan jengkol, makan pete, semua dari tanah. Saya enggak kok makan daging, daging juga makan rumput dari tanah. Apa yang bukan dari tanah? So makanan kita dari tanah. Maka di Quran dikatakan manusia dicipta dari tanah, tapi bukan tanah dicetak kayak genteng Jatiwangi. Mikir atuh, ada prosesnya. Bapak Ibu makan, ya. Makanya saya kalau mau membimbing seseorang, saya antarkan ke tempat asalnya, saya harus tahu di mana dia dilahirkan. Kenapa? Dia dilahirkan di kampung A. Berarti ayah ibunya makan air di situ. Minum air di situ ya. Makan makanan yang di situ. Singkongnya dari situ, ubinya dari situ, sayurnya dari situ, dari tanah dan semua unsur mineral yang berasal dari situ. Makanya kenapa kita rindu pada kampung asal secara jasmani. Nah, itu jadi saripati. Ya, di ibu jadi sel telur, di ayah jadi sperma. Disemaikan oleh Allah, namanya cinta. Setelah itu ayah ibu berpelukan. Pelukan kan? Pelukan kan? Iya. Gara-gara berpelukan menyatulah sel telur dengan sel sperma. Kan kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Karena kalau pukul-pukulan nggak jadi. Sadar kalian hasil pelukan? Kenapa kalian pukul-pukulan? Kalau kita tahu asal muasal kita hasil pelukan, gak mungkin kita pukul-pukulan. Ini sama saudara aja, ya Allah. Kakak beradik cuma ngurusin warisan, sampai berantem. Tanah sejengkal aja kena pagar kakak kita, bakar-bakaran. Gimana sih? Itu karena gak belajar asal usul, makanya di tataran, di Parahiang nih, ya, di Parahiang, di Jawa Barat, kita diajarkan, Anda itu berasal dari alam, ngawang-nguwung. Namanya alam rahim, disebut alam mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Setelah mas kumambang kemudian mijil, nongol nih kepala yang hitam ini. Kepala ini disebut batu nih. Hajar Aswad tuh ini nih, nongol di rahim ibu, ibunya menjerit, kesakitan. Tertumpahlah darah sampai ibu hampir kehilangan nyawa saat itu, saat kepala kita nongol ke alam dunia ini.
Itu diabadikan di Mekah jadi upacara mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu bukan mencium batu. Hormati istrimu, hormati ibumu. Bukan pulang dari Mekah malah poligami. Pengen nyubit sama kalian itu ya. Gak ngerti. Setelah mijil kemudian sinom. Kamu jadi manusia yang lucu, asli. Berantem, salaman lagi. Tidurnya lelap, nyenyak. Itu Adam itu. Awal manusia. Saat kamu berasal di surga. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Bahkan tidak merasa siapa-siapa. Merdeka hidupnya. Tidurnya nyenyak. Ngerti? Itu sinom. Habis sinom kinanti. Dia mulai mempertanyakan diri. Siapa saya? Dari mana saya asal? Baru asmarandana. Masa mencari jati diri. Berikutnya apa? Gambuh. Dipersatukan oleh Allah dengan yang berbeda. Disitulah belajar menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Kalau sukses, dandang gula. Dandangnya banyak gulanya. Setelah gulanya banyak, kemudian durma. Membagikan kesuksesan itu. Namanya membagi berkah. Setelah durma, dia mengasihkan diri. Tidak melekat pada harta, tidak melekat pada jabatan, tidak melekat pada apapun. Di usia itu dia menjadi pangkur. Itikaf, mengasihkan diri. Melepaskan segala kemelekatan namanya ihram. Setelah pangkur apa berikutnya? Magatru. Pegatru. Suka atau tidak suka itu akan terjadi. Setelah pegatru, pucung. Pocong. Ini calon pocong semua. Bakal nggak nyampe di situ? Siapa yang tidak sampai di situ? Saya tanya, asal dari mana? Dari Tasik. Coba ngejawab itu yang bermutu sedikit-sedikit ya. Saya pernah tuh di suatu arisan ditanya, Bapak asal dari mana? Saya dari Allah. Benar nggak kira-kira saya ngomong begitu? Tapi disalahkan. Emang siapa yang bukan dari dia? Ya toh? Tetapi caranya kita, Allah itu mengutus dua manusia, satu ayah, dua ibu. Dipersatukan mereka. Dari situ kita asal muasalnya. Asalnya di rahim. Nah, waktu kita di alam rahim itu digambarkan dalam Al-Quran. Coba lihat ayatnya. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Jadi sulbi itu apa? Sebenarnya sulbi itu adalah alat yang disediakan Tuhan untuk mempersatukan ayah dan ibu. Sehingga kita menjadi ada. Gitu ya. Udah gak usah tanya berikutnya lagi. Masa gak ngerti. Ya. Oke. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa. Ingat. Yang diambil kesaksian itu adalah jiwa. Padahal yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita adalah ruhku. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang ditiupkan Allah itu ruhku. Tapi yang ditanya oleh Allah bukan ruh, jiwa. Nah, makanya nanti harus ngaji. Apa bedanya jiwa dengan ruh? Nanti nggak saya jelaskan sekarang. Enak aja. Ini sudah masuk ilmu khusus itu, ya. Tempatnya harus khusus bagi orang khusus. Nah, ini yang umum dulu aja dulu, yang umum dulu. Nah, apa pertanyaan Allah waktu itu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum? Mereka menjawab, qalu. Mereka menjawab, bala syahidna. Ya, kami menjadi saksi. Ayo lihat semuanya. Jadi Bapak Ibu dulu mengenal Tuhan? Mengenal. Asli enggak kita ini? Asli. Jadi aslinya kita itu mengenal Tuhan. Lah sekarang, kenapa jadi tidak mengenal lagi? Kok sekarang jadi enggak ingat lagi? Ketika sholat pun cuman Allahu Akbar. Gunting yang hilang pun ketemu lagi sholat. Itu namanya manusia palsu. Sholatnya enggak ingat Allah. Yang asli ingat Allah. Makanya sholatnya itu pasti ya menangis, mengeluarkan air mata, sajadahnya basah. Kemarin dari Malaysia saya ajarkan sholat khusyuk, pada nangis semua. Oh begini ya ternyata sholat itu enaknya. Baru tahu. Kemana aja loh.
udah hitam, salah karpet. Makanya bekas sholatnya itu jadi nampak. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Wajahnya jadi menyenangkan. Wajahnya penuh persahabatan. Bukan nampak di sini. Gampang gosok aja. Ya. Serem. Cantiknya itu kelihatan dari dalam, gantengnya kelihatan dari dalam. Orang yang sudah selesai di dalam, selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak perlu validasi, sudah tidak takut hinaan, sudah tidak terbang dengan pujian, dia sudah selesai. Adem hidup. Mau nggak gitu? Mau nggak saya ajarin? Bagus. Udah ada kemauan. Ya. Karena Allah udah janji, siapa yang mau pasti akan dimaui oleh Allah. Jadi jujur, pertanyaan yang harus dikemukakan dari ayat ini. Apakah Bapak Ibu dulu mengenal Allah? Oke. Sekarang masih mengenalnya? Sekarang masih ingat kepadanya? Kalau hari ini sudah lupa apa yang pernah disaksikan di sana, Bapak Ibu harus segera mencari ilmu. Gimana caranya supaya semua kelupaan tadi itu, kelalaian itu kembali lagi. Nah, asalnya kita tahu, sekarang menjadi tidak tahu, tahu lagi, itu namanya kembali. Kembali bahasa Arabnya taubat. Ngerti sekarang taubat? Ngerti sekarang? Baru ngerti sekarang? Ya Allah, taubat tuh gini, lihat nih, HP saya ada di situ. Nah, saya pindahkan ke sini. Pindah lagi ke sini, taubat itu namanya. Tabayatubu taubatan. Taubat itu balik. Kita asal kenal dia, sekarang jadi nggak kenal dia, kenal lagi. Taubat. Asalnya asli, jadi palsu, fotokopi, balik lagi jadi asli, taubat. Paham? Oke. Lanjut. Makanya di Quran surat Al-Waqiah ayat 75, perhatikan saya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Ini bintang turun, di mana kira-kira turunnya? Awas ya. Ini bintang turun bukan bintang yang di sono. Yang bintang di sono mah dari kecil juga udah lihat. Makanya kalau di Quran perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan dalam satu surat, namanya surat An-Najm. Isra-nya di Quran surat Al-Isra, Mi'rajnya di Quran surat An-Najm. Makanya ada kata-kata walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrata ma yaksha. Saat beliau menerobos menyaksikan bintang-bintang, bukan bintang di langit yang luar, bintang di langit yang terdekat. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Pernah dengar nggak Nabi Ibrahim melihat bintang? Melihat bulan, melihat matahari? Setelah selesai semua penglihatannya, beliau mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Setelah selesai mengalami itu semua, aku tidak termasuk orang yang musyrik lagi. Sudah tahu jati dirinya, sudah kembali lagi. Makanya di ayat selanjutnya perhatikan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan turunnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul la ta'lamuna adim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Jadi sumpah yang paling besar adalah sumpah saat kita bisa menyaksikan bintang turun di langit terdekat kita. Itulah yang di Quran disebut dengan Al-Maidah. Makanya Nabi Isa ketika itu berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulu lana. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagi kita. Itu namanya Idul Fitri. Saat turun hidangan dari langit. Langit mana? Hadirin, kalau ada kata langit di Quran, bukan cerita langit yang di sana. Di sana nggak ada langit. Saya sudah belajar fisika, nggak ada langit. Yang ada ruang kosong antar planet.
Langit itu alam tinggi, adanya di sini. Di sini, dekat dengan kita. Di Quran disebut aras, itu istilah-istilah yang lain. Disebut sidratil muntaha, itu istilah yang lain. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang paling besar. Kalau kamu tahu, wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini bacaan yang sangat mulia. Perhatikan saya. Sesungguhnya ini bacaan yang sangat mulia. Mana ini tuh? Mana? Bacaan yang mulia mana? Ini bukan tulisan. Bukan tulisan. Saat kita bisa mengalami pengalaman spiritual, menyaksikan dengan penglihatan kolbu, saat itulah kita sedang membaca bacaan yang mulia. Makanya Quran dikata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Quran itu bacaan. Dan Quran yang sejati bukan yang tertulis. Tapi Quran yang sejati adalah dia itu sendiri. Yang awal sekaligus yang akhir. Beruntung kalau sudah bisa begitu. Nyampe di situ. Ini adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun. Bahkan ini hanya diletakkan pada kitab yang terpelihara. Makanya orang-orang bijak mengatakan kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuhnya manusia. Paham? Paham sekarang? Mana kitab? Mana kitab? Makanya kata Quran, Iqra kitabaka, baca kitabmu, 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 kitabmu. Perintah di Quran jelas sekali. Yang harus dibaca adalah kitabmu. Bukan kitab yang lain, kitabmu, kitabmu, kitabmu. Di situ ada bacaan yang mulia. Clear? Wah, terlalu jelas ini kuliah. Mahal ini kuliah. Gak apa-apa, saya bagikan, mumpung saya masih ada. Saya sempat bersembunyi dulu, tidak mau berbicara ini. Tapi guru-guru saya mengatakan, kamu tuh egois. Kamu diberi pemahaman hanya buat diri kamu sendiri. Saya juga takut dulu, takut berbicara ini. Karena ini akan berbeda dengan kebanyakan orang. Walaupun ini kebenaran. Tetapi sekarang saya tidak takut lagi. Saya sudah jadi manusia asli. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maaf Bapak Ibu. Bisnisnya kotor, pikirannya kotor, usahanya kotor, kata-katanya kotor, sikapnya kotor, spiritualnya kotor. Gak bisa menyentuh ini. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh langit yang berbintang ini kecuali orang-orang yang suci. Bapak Ibu, orang yang kotor, tukang tipu, tukang fitnah, bisa nggak pegang Al-Quran? Bisa nggak pegang Al-Quran yang itu, yang tulisan? Bisa. Quran yang itu bisa dipegang oleh siapa aja. Tetapi bacaan yang mulia ini, yang sejati ini, tidak bisa disentuh kecuali hanya oleh orang-orang yang suci. Silakan kalian main-main, nggak nyampe di sini. Orang yang tidak jujur, mengambil hak orang lain, apalagi koruptor, nepotisme, menghalalkan segala cara, mengumpulkan harta sebanyak-banyak untuk kepuasan pribadi, tidak peduli orang lain sengsara. Orang kayak gini gak bisa menyentuh ini, gak bisa. Adil Allah. Dia yang maha suci hanya bisa disentuh oleh mereka yang suci. Jangan main-main ya. Tanzilu mir Rabbil Alamin. Ini diturunkan langsung dari Tuhan Rabbul Alamin. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mau dikehendaki Allah? Apa bihadal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh hal ini? Apa kamu menganggap remeh hal ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Kamu menukar rezeki ini dengan dusta. Bahkan sudah disampaikan oleh saya begini, wah itu cuma ngarang. Itu katanya halusinasi. Padahal ini adalah kenyataan. Ini kebenaran. Kata Allah, silahkan tukar rezeki yang agung ini dengan dustamu. Kamu yang akan mengambil risikonya. Makanya di ayat yang terakhir Allah mengatakan,
ayat 80. Falaula iza balagotil hulkum. Oh mohon maaf, ini ayat 83. Falaula iza balagotil hulkum, maka ketika nyawa sampai di kerongkongan. Akan sampai di situ Bapak Ibu? Akan sampai di situ? Siapa yang tidak akan sampai di situ? Ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun. Kamu harusnya semua melihat, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak bisa melihat. Sudah disampaikan berita ini, malah menganggap remeh-temeh, menukar rezeki yang agung ini dengan dusta, dengan pikiran palsu. Apa yang terjadi? Lihat, kata Allah, saat nyawamu di kerongkongan, kamu harusnya saat itu melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Buta, tidak bisa pulang. Mau begitu? Makanya dalam Quran surat Asy-Syaffat, surat ke-37 ayat 6, jelas sekali Allah mengatakan, Inna zayyana sama ad-dunya bizinatil kawaqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Jadi gak heran ya, kalau Ibrahim dalam perjalanan mencari Tuhan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, toh matahari bintang juga. Betul nggak? Bulan itu kan hanya planet, ya, hanya itu planet pun bukan kalau bulan, ya. Bulan itu hanya satelit aja, satelitnya bumi. Makanya kan setiap planet ada satelitnya. Nah, setiap bintang ada planetnya yang mengitari. Jadi yang paling banyak di semesta ini bintang atau planet? Bintang. Bintang itu jumlahnya tanpa batas. Bumi bercahaya enggak? Bumi bercahaya enggak? Tidak. Bulan bercahaya enggak? Tidak. Yang bercahaya siapa? Bintang. Makanya cerita tentang bintang sebenarnya cerita tentang nur ala nur secara hakikat. Bahasa mutasabiatnya adalah bintang. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Mau melihat hiasan itu? Makanya kalau kita lihat bintang malam-malam terasa damai. Padahal itu sebetulnya dejavu. Kita pernah melihat itu, tapi entah di mana. Makanya orang pergi ke puncak, pergi ke Dago, lihat lampu. Itu kerinduan sebetulnya untuk melihat ini, cuma nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Makanya Sunan Kalijaga membuat sebuah lagu yang sangat keren. Lagunya namanya Lir Elir. Izinkan saya menyanyikan lagu ini. Kalau suara saya fales-fales, karena saya memang bukan penyanyi. Tapi perhatikan kata-katanya. Lir elir, lir elir, tandure sumilir, ta ijo royo royo, ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Bocah angon, pene no blimbing kui, lunyu pene no kanggo basuh dodo tiro, kumitir badah ing pinggir, dondo mono jlumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surako surayo. Bagus nggak suara saya? Oh, tepuk tangan dong. Saya kalau nyanyi lagu ini pengen nangis. Cuma kalau nangis tadi saya nggak nahan nangis, nggak selesai nyanyi. Kalau lagu ini adalah pengalaman Sunan Kalijaga. Jaga kali.
Kali itu apa? Kali itu surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu cerita perjalanan spiritual beliau. Makanya di sini ada kata-kata penekno blimbing kui. Bocah angon penekno blimbing kui. Panjat pohon blimbing, pacat pohon blimbing. Blimbing apa? Bintang. Cuman sama beliau diplesetkan. Bintangnya jadi blimbing. Kita disuruh memanjat pohon blimbing. Mana pohon blimbing? Kalau di Quran namanya pohon zaitun. Kalau Sunan Kalijogo bilangnya blimbing kui. Lunyu penekno, walaupun licin, panjat terus. Makanya jangan heran. TNI kalau sudah perwira tinggi pakai bintang. Polri kalau sudah perwira tinggi pakai bintang. Betul nggak? Ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena bintang itu lambang dari ketinggian. Pernah nggak ada yang dengar lagu ini? Sedih nggak tadi saya dengar? Sedih? Ada getarannya? Ya karena saya merasakan lagu ini dalam. Makanya ada kata-kata penting dari Sunan Kalijogo. Mumpung padang rambulane, mumpung jembar kalangane, ya suraho surayo. Mumpung padang rambulane, mumpung banyak kesempatan, mumpung jembar kalangane, mumpung kita masih hidup. Yuk rayakan sekarang, rayakan. Apa yang harus dirayakan? Raih hidangan dari langit dan rayakan. Ini namanya Idul Fitri secara hakikat. Pulang kampung kalian, pulang kampung. Tapi bukan pulang ke kampung jasmani. Pulang ke kampung ruhanimu. Kembali jadi manusia asli. Jangan jadi manusia fotokopi. Makanya di Quran diceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menemukan diri yang asli. Itu silakan nanti lihat di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-74. Dan di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Itu kata-kata Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaum yang dipimpin oleh ayahnya. Saat itu mereka tidak tahu dan kenal kepada jati dirinya. Menjadi manusia palsu, menjadi manusia fotokopi bukan yang asli. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kami di langit dan di bumi. Oke. Ingat ya, langit itu alam tinggi, bumi alam rendah. Ya. Jadi Ibrahim itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada dia tanda-tanda Allah. Maka dia termasuk orang-orang yang yakin. Agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Bagaimana Ibrahim tidak yakin? Karena kepada Ibrahim sudah ditunjukkan tanda-tandanya. Kepada Bapak Ibu sudah ditunjukkan belum tanda-tandanya? Makanya yakin kita ini kan yakin yang palsu. Yakin yang gak jelas. Meyakini sesuatu yang gak jelas. Padahal yakin itu artinya percaya kepada yang belum terlihat. Sampai bisa melihat yang kita percaya. Itu yakin itu begitu. Ya. Percaya pada yang belum terlihat. Sampai suatu saat bisa melihat yang kita percaya. Itu yakin. Ketika malam telah gelap. Dia melihat bintang lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ini perjalanan awal beliau. Bintang lagi yang dibicarakan. Betul? Sama dengan Sunan Kalijogo. Jadi ilmu leluhur kita semuanya sama dimanapun. Karena sumbernya sama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yang sudah sampai ke sana. Yang belum sampai. Apalagi yang palsu. Ya, yang fotokopi ngasih pelajaran. Ya hasil fotokopi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya, dengan kata-kata yang sangat indah. Dan kita sering membacanya ya.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan kita bebas dari musyrik? Kalau sudah tahu dan kenal jati diri, kalau kita sudah kembali menjadi manusia asli. Ya, makanya dilanjutkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Enggak sombong ya beliau. Sudah berserah diri kepada Allah total saja. Beliau tidak mengatakan wa ana minal muslimin, tapi wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang muslim. Jadi muslim itu bukan sekedar mengaku beragama Islam, tapi muslim itu adalah orang yang sudah bisa Islam, pasrah total kepada Allah, menjadi manusia asli, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Setelah selesai kajian ini, Bapak Ibu tahu apakah kita asli atau palsu. Kalau kita sadar bahwa kita masih palsu hari ini, yuk kembali bertaubat menjadi yang asli. Kalau sudah jadi manusia asli, Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi saya mengalami betapa nikmatnya hidup. Masalah tetap ada mungkin, tetapi kita tidak terjebak oleh pasang surutnya masalah. Kita tetap damai dan tentram di dalam. Tidak pernah terkena turbulensi yang di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.